Selamat siang semua, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendebatkan mosi kita pada hari ini, izinkanlah kami dari kelompok Afirmasi 5 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lila Aurora sebagai pembicara pertama. Di sebelah saya ada Made Pagas sebagai pembicara kedua. Dan selanjutnya ada Agus Permana sebagai pembicara ketiga. Mosi yang diperdebatkan pada hari ini bertema pemerintah akan menghentikan pabrik rokok di Indonesia. Selanjutnya, ada 3 kata kunci yang akan menjadi dasar argumen kelompok kami, yaitu kata kunci yang pertama adalah banyaknya pengendara motor yang merokok sambil berkendara. Kata kunci yang kedua adalah banyaknya perokok yang ekonominya menengah ke bawah. Dan kata kunci yang ketiga adalah banyaknya masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok. Di sini saya akan memaparkan argumentasi mengenai kata kunci yang pertama, yaitu banyaknya pengendara motor yang merokok sambil berkendara. Ada beberapa hal yang saya alami tentang rokok dan perokok yang membuat saya setuju pemerintah menutup pabrik rokok dan mengatasi efek selanjutnya dari penutupan pabrik rokok. Sebenarnya, peraturan tentang tempat merokok sudah dibuat oleh Pemda dan polisi, seperti pengendara motor yang dilarang merokok sambil berkendara karena abu asapnya yang terbang ke belakang sangat membahayakan pengendara yang di belakangnya apabila terkena mata. Kebanyakan perokok tidak mentaati peraturan pemerintah, seperti daerah yang melarang untuk merokok di tempat umum dan kendaraan umum, padahal asapnya sangat mengganggu orang-orang di sekitarnya. Saya tegaskan bahwa kami setuju dengan ditutupnya pabrik rokok di Indonesia karena tanpa kita sadari dapat mengganggu dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Kata kunci yang kedua akan dilanjutkan oleh Made Pagas selaku pembicara kedua. Sekian, terima kasih. Saya Made Pagas selaku pembicara kedua akan memaparkan kata kunci kedua, yaitu perokok terbesar berasal dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Jumlah perokok di Indonesia disebut-sebut tertinggi di dunia, yakni sebesar 68%. Ironisnya, sebagian besar perokok di Indonesia tinggal di daerah pedesaan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Konsumsi rokok pada kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah urutan ketiga setelah beras dan bahan pangan. Selain itu, persentase rata-rata pengeluaran per kapita untuk tembakau pada kondisi terakhir 2014 masih dalam posisi tertinggi ketiga setelah produk makanan dan sereal, serta lebih tinggi dari pengeluaran sayur-sayuran dan buah-buahan sumber protein. Ini tentu sangat disayangkan. Pasalnya, pemenuhan gizi dan pendidikan anak tidak menjadi prioritas dibandingkan rokok. Harapan saya yaitu agar pabrik rokok di Indonesia dapat ditutup atau dikurangi agar generasi ke depan dan masyarakat Indonesia memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat dengan mengutamakan kesehatan dan pendidikan dan lebih memikirkan masa depan anak-anaknya dibandingkan membeli dan menghisap sebuah rokok. Kata kunci ketiga akan dilanjutkan oleh Agus Permana selaku pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, saya Agus Permana selaku pembicara ketiga akan sedikit memaparkan terkait kata kunci ketiga, yakni rokok menyebabkan masalah kesehatan. Merokok sudah dikenali masyarakat sebagai salah satu penyebab kematian yang cukup besar di dunia. Berbagai penelitian telah membuktikan ada banyak dampak buruk merokok terhadap kesehatan. Di antaranya, asma, infeksi paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, serangan jantung, dan stroke. Bahkan dampak buruk merokok bagi kesehatan ini tidak hanya berlaku bagi rokok saja. Pasalnya, orang-orang yang ada di sekitar perokok pun beresiko tinggi terkena efek rokok tersebut, meski mereka sendiri tidak perokok. WHO melansir
bahwa angka kematian akibat merokok mencapai 30% atau setara dengan 17,3 juta jiwa orang. Angka kematian tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2030 sebanyak 23,3 juta orang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya rokok menyebabkan banyak kerugian. Memang jika pabrik rokok di Indonesia ditutup, maka akan ada buruh pabrik yang tidak punya pekerjaan atau pengangguran. Tetapi jika pabrik rokok di Indonesia ditutup, perekonomian masyarakat akan buruk karena sebagian besar penduduk Indonesia yang merokok memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Konsumsi rokok pada kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah menempati urutan ketiga setelah beras dan bahan pangan. Dan juga kesehatan masyarakat akan lebih baik jika ditutupnya pabrik-pabrik rokok yang ada di Indonesia. Karena peringatan-peringatan pada bungkus rokok bukanlah hiasan semata, tetapi memang benar terjadi. Sudah banyak kasus leher berlubang karena kanker yang diakibatkan oleh rokok. Tentu dengan ditutupnya pabrik rokok juga akan berdampak baik bagi generasi-generasi selanjutnya. Dengan ini, kami setuju dengan pabrik-pabrik rokok di Indonesia ditutup. Jadi, itulah argumen-argumen persetujuan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.